Halo guys, perkenalkan nama saya Rafa sebagai editor dan kameramen. Saya Faninda sebagai narator. Saya Fadia sebagai editor dan kameramen. Saya Madino sebagai narator. Saya Taila sebagai narator. Kami berlima akan menemani kalian untuk menyusuri mengungkap fakta dan menjelaskan sejarah tentang Ciaji Jayabaya. Semangat terus videonya ya. Terus guys, dadah. Halo, selamat siang dengan saya Faninda Dwi Sumaningrum Sumawati. Saat ini saya sedang berada di Petilasan Sri Aji Jayabaya. Petilasan berasal dari istilah Jawa yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah didiami atau ditempati oleh seorang yang dianggap penting. Petilasan Sri Aji Jayabaya merupakan pusat sejarah cikal bakal berdirinya Kediri. Petilasan Sri Aji Jayabaya ini tepat terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pamekasan Sri Aji Jayabaya dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976 dan dinamakan Loka Muksa. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Halo, saya Madino. Saya akan melanjutkan cerita sejarah dari teman saya yaitu Fani. Bagi kalian yang tidak mengetahui sosok Sri Aji Jayabaya, beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman Kerajaan Kediri. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusundana Awatari Nidita Sungris Singha Parakrama Utunga Dewa. Ia terkenal karena kejayaannya Kediri mencapai masa kejayaan pada zaman pemerintahannya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Sesuai dengan asal katanya, Pamuksan dapat diartikan sebagai tempat muksa Prabu Sri Aji Jayabaya. Itu tempat muksanya Prabu Jayabaya. Loka busana adalah tempat busana dari Prabu Sri Aji Jayabaya. Sedangkan loka mahkota adalah tempat mahkotanya. Menurut legenda yang ada, Jayabaya tidak dikatakan meninggal, tetapi ia muksa, yaitu menghilang bersama jasadnya. Petilasan ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah yang sekedar berkunjung ataupun berwisata sejarah. Tentunya dengan melakukan izin terlebih dahulu kepada juru kunci apabila kita mau berkunjung. Tidak hanya petilasan, tetapi ada satu tempat yang berhubungan dengan petilasan, yaitu Sendang Tirta Kamandano. Betul sekali. Yuk, sekarang. Nah, kita sudah berada di Sendang Tirta Kamandano yang berhubungan dengan petilasan Sri Aji Jayabaya. Mari kita menelusuri apa saja sih yang ada di Sendang Tirta Kamandano ini. Sendang Tirta Kamandano merupakan situs peninggalan kerajaan di masa pemerintahan Sri Aji Jayabaya pada abad ke-12. Pada masanya, tempat ini difungsikan sebagai kaputran atau tempat bermain putra-putri Kamandano. Ini digunakan untuk melukat atau mandi dan bersuci oleh Sang Prabu Sri Aji Jayabaya sebelum perang dan melakukan pramamoksa atau kembali menghadap Tuhan beserta dengan raganya.
Nah, sekarang saatnya kita mengungkap fakta-fakta menarik ramalan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirto Kamandanu. Wow, konon dipercaya menambah kekuatan. Apakah benar? Yuk simak video selanjutnya. Situs yang terletak di Kediri ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal sebagai Raja Kediri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Jayabayanya. Sosok Prabu Jayabaya memang mengundang kekaguman. Tak heran menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke petilasannya. Apalagi banyak pengunjung yang melakukan ziarah di situs ini dan puncak ritual di Pamekasan tanggal 1 Suro dengan ribuan pengunjung dari berbagai daerah untuk prosesi ritual. Prabu Sri Aji Jayabaya terkenal dengan ramalannya, yaitu yang disebut dengan Jongko Jayabaya. Beliau meramalkan peristiwa yang ada di dunia ini khususnya pada Pulau Jawa. Hal ini hingga saat ini juga masih dipercaya oleh masyarakat Nusantara yang sedikit banyak sudah terbukti kebenarannya. Menurut legenda yang ada, Jongko Jayabaya tidak dikatakan meninggal, tetapi ia muksa, yaitu menghilang bersama jasadnya, yang tidak ditemukan sampai sekarang. Selain itu, termasuk ke Sendang Tirta Kamandanu. Sendang ini dulunya kolam dengan sumber air alami yang memiliki banyak fungsi. Mata air yang dianggap suci diyakini dapat menyucikan dan memberikan kesehatan kepada masyarakat. Banyak orang dari desa maupun luar desa menang yang mengambil air di sini dengan tujuan untuk kesembuhan. Salah satunya menambah kekuatan dari lahir dan batin manusia. Dan Sendang Tirto Kamandanu masih lestari sampai sekarang. Selesai sudah vlog hari ini. Menelusuri dan mengungkap fakta, petilasan, dan Sendang Tirto Kamandanu. Terima kasih sudah menyimak video kita hari ini. Dan see you. Dadah.